Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore Bapak dosen dan selamat sore teman-teman saya semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok ahli D yang akan membahas mengenai ekologi umum, khususnya bagian bab 5. Di sini kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Maderai Kusumawardhani Putri. Nama saya Wuri Eka. Nama saya Wilhelmine Novita Ematan. Nama saya Anastasia Windilarinono. Dan satu teman kami yaitu Paulinus Swantunardi tidak ada informasi hingga kini. Ini merupakan ilustrasi dari kerja kelompok kami abadikan dalam bentuk foto. Adapun materi yang sekilas peta konsep dari kelompok kami akan membahas mengenai 7 tujuan. Siklus penunjang kehidupan ini dibagi atas 7 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai siklus pembangunan sistem pendukung kehidupan. Kemudian yang kedua, membuat bagan alir hubungan antara siklus makanan dasar dan sistem reproduksi manusia. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara siklus karbon dan perubahan iklim global. Yang keempat, menguraikan interaksi antara siklus karbon dan siklus air. Yang kelima, membandingkan peranan bakteri dan dalam siklus belerang dan siklus nitrogen. Yang keenam, menjelaskan peranan manusia dalam siklus fosfor. Dan yang terakhir, memberi contoh pengaruh manusia terhadap sistem penunjang kehidupan. Adapun tujuan 1 dan tujuan 2 akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu di mana tujuan yang pertama mengidentifikasi berbagai siklus pembangunan sistem pendukung kehidupan, dan tujuan yang kedua membuat bagan alir hubungan antara siklus makanan dasar dan sistem reproduksi manusia. Baik, tujuan yang pertama ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian, contoh, dan juga manfaatnya. Pengertian sistem pendukung kehidupan. Siklus pendukung kehidupan atau sering disebut dengan siklus nutrisi atau siklus biogeokimia adalah unit interaksi antara komponen abiotik dan biotik ekosistem. Beberapa siklus pendukung kehidupan yang terpenting antara lain siklus makanan dasar, siklus air, siklus karbon, siklus nitrogen, siklus belerang, dan juga yang terakhir siklus fosfor. Dan di sini saya akan memberikan contoh sistem pendukung kehidupan. Siklus pendukung kehidupan adalah sirkulasi energi, gas, dan berbagai mineral yang melibatkan komponen abiotik dan biotik ekosistem. Seperti contohnya, tumbuhan yang mengalami fotosintesis yang merubah CO2 atau karbon dioksida dan uap air dengan bantuan cahaya matahari untuk mengubahnya menjadi O2 atau oksigen, dan juga makanan yang akan berdampak positif bagi makhluk hidup sekitar. Jadi tak hanya bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi makhluk hidup sekitar atau organisme sekitar. Nah, dari proses fotosintesis ini dapat kita simpulkan bahwa tanaman berperan penting dalam kehidupan. Berikut saya menyediakan sedikit ilustrasi terjadinya fotosintesis, di mana fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan hijau yang memiliki klorofil. Ini terjadi perubahan antara CO2 plus uap air dibantu dengan energi cahaya matahari yang nantinya akan menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup sekitar dan juga organisme, dan juga menghasilkan C6H12O6 bagi tumbuhan itu sendiri. Jadi terjadinya fotosintesis ini sangat penting bagi tumbuhan dan juga sangat penting bagi makhluk hidup. Jika tidak ada tumbuhan yang mengalami fotosintesis, maka oksigen yang ada di dunia ini akan tidak ada, sehingga organisme tidak dapat bernafas atau melakukan proses respirasi. Kemudian tujuan yang kedua
yaitu membuat bagan alir hubungan antara siklus makanan dasar dan sistem reproduksi manusia. Saya akan mencoba membahas, yaitu di sini siklus makanan dasar. Jadi tumbuhan sangat berperan dalam siklus makanan dasar di bumi. Tumbuhan merupakan sumber makanan dan oksigen bagi makhluk hidup. Makhluk hidup herbivora akan memakan tumbuhan dan karnivora akan memakan makhluk hidup herbivora tersebut. Setelah mati, seluruhnya akan diuraikan oleh dekomposer yang akan masuk kembali ke siklus dan akan didaur lagi oleh matahari. Begitu pula terjadi proses itu seterusnya. Nah, di sini jadi tumbuhan itu sebagai penghasil oksigen dan juga sebagai makanan dari hewan herbivora yang hanya bisa memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian hewan herbivora ini akan dimakan oleh hewan karnivora. Dan jika hewan herbivora, karnivora, dan tumbuhan sudah mati, maka akan diurai oleh dekomposer yang biasanya itu berupa jamur dan bakteri. Saya sudah menyediakan ilustrasi gambarnya di samping, bisa dilihat bahwa di sana terjadi siklus. Kemudian di bawah itu terdapat tumbuhan yang memerlukan sinar matahari untuk membantu terjadinya proses fotosintesis. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa tumbuhan sangat berperan penting dalam menentukan siklus makanan dasar itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan siklus makanan dasar dengan reproduksi. Nah, makanan merupakan penentu makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Dengan adanya makanan yang memenuhi, maka tak hanya bertahan hidup saja, jadi makhluk hidup dapat melakukan reproduksi dengan cara memperoleh nutrisi yang cukup sehingga sistem reproduksi pada makhluk hidup dapat berkembang sesuai dengan fungsinya. Jadi untuk dapat bereproduksi atau menghasilkan keturunan, makhluk hidup sendiri harus terpenuhi dulu nutrisinya. Jadi jika makhluk hidup telah terpenuhi nutrisinya, maka sistem reproduksi pada makhluk hidup itu sendiri akan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa juga di sini tumbuhan merupakan komponen dasar yang terpenting untuk menghasilkan makanan bagi makhluk hidup sehingga sistem reproduksi makhluk hidup dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Ini merupakan bagan yang sangat simpel dari sistem reproduksi, di mana matahari, mineral, dan karbon dioksida itu akan diubah oleh tanaman menjadi tanaman dengan bantuan sinar matahari yang akan menghasilkan O2 dan C6H12O6. Kemudian oksigen ini sendiri akan dihirup oleh hewan herbivora, karnivora, dekomposer, dan segalanya yang hidup di bumi ini, seluruh organisme. Jadi organisme itu dapat hidup dengan adanya oksigen dan juga dengan adanya tumbuhan. Jika seluruh oksigen dan juga nutrisi dalam suatu organisme telah terpenuhi, maka sistem reproduksi organisme tersebut akan berjalan dengan lancar sesuai dengan fungsinya dan menghasilkan keturunan. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu sistem reproduksi pada makhluk hidup dapat berfungsi dengan adanya nutrisi atau makanan yang terpenuhi. Contohnya metamorfosis pada katak dan juga kupu-kupu pada gambar di samping. Berawal dari telur, berudu kaki 2, berudu kaki 4, kemudian katak muda dan katak dewasa. Dari seluruh siklus hidupnya itu pasti katak tersebut memerlukan oksigen untuk bernapas dan juga makanan dari tumbuh-tumbuhan. Begitu pula dengan metamorfosis dari kupu-kupu yang awalnya telur, kemudian ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Itu pasti memerlukan oksigen dari yang dihasilkan oleh tumbuhan. Baik, materi dari tujuan 3 dan 4 akan dijelaskan oleh teman saya Warieta. Baik,
di sini saya akan menjelaskan tujuan 3 dan 4, yaitu menjelaskan hubungan antara siklus karbon dan perubahan iklim global dan menguraikan interaksi antara siklus karbon dan siklus air. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara siklus karbon dan perubahan iklim global. Karbon merupakan satu unsur penting di bumi dan termasuk dalam 4 unsur terbanyak di semesta. Karbon merupakan unsur penyusun hampir seluruh makhluk hidup. Pada tubuh manusia, unsur karbon menyusun sekitar 18%. Siklus karbon menguraikan sirkulasi karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2 di dalam ekosistem. Fotosintesis menangkap energi matahari dan menyalurkannya dalam siklus makanan. Fotosintesis juga menyuplai kembali persediaan oksigen ke atmosfer. Ini merupakan gambar dari skema dari siklus karbon dan ilustrasi makhluk hidup tersusun atas karbon. Karbon dibagi dalam 3, yaitu di mana siklus karbon yang berlangsung cepat disebut dengan siklus karbon pendek. Kemudian siklus karbon yang berlangsung dalam rentang waktu yang lama disebut dengan siklus karbon panjang, dan sedangkan siklus karbon yang menjaga keseimbangan konsentrasi karbon pada atmosfer, laut, dan permukaan bumi disebut siklus karbon terhadap iklim global. Ini merupakan ilustrasi dari karbon siklus pendek, di mana proses fotosintesis pembentukan humus, perpindahan karbon di udara dan laut berperan dalam siklus karbon pendek. Tumbuhan dan fitoplankton merupakan komponen utama yang berperan dalam siklus karbon pendek. Seperti dapat kita lihat pada gambar, di mana tumbuhan dan fitoplankton merupakan komponen utama yang berperan dalam siklus pendek. Tumbuhan dan plankton menyerap karbon dioksida ke atmosfer untuk berfotosintesis membentuk karbohidrat dan oksigen. Tumbuhan memanfaatkan gula yang dihasilkan untuk menghasilkan energi dalam proses pertumbuhan. Tidak hanya tumbuhan, tetapi hewan dan juga manusia memakan tumbuhan dan fitoplankton untuk mendapatkan energi dari gula yang tersimpan pada keduanya. Selanjutnya, tumbuhan dan plankton yang mati akan mengalami penguraian sehingga karbon terurai membentuk humus maupun endapan karbonat di laut. Hewan dan manusia melakukan proses respirasi, di mana dalam proses tersebut keduanya memerlukan oksigen dan kemudian melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Dari atmosfer kembali ke laut. Yang kedua, siklus karbon panjang. Pada siklus panjang, karbon berpindah dalam berbagai bentuk dari batuan, tanah, laut, dan atmosfer. Perpindahan karbon dari atmosfer ke permukaan bumi terjadi salah satunya melalui proses pelepukan batuan. Batuan yang tersingkap ke permukaan selanjutnya bereaksi dengan berbagai gas di atmosfer, salah satunya gas karbon dioksida. Ada juga persamaan 1 dan 2, merupakan persamaan reaksi kimia mineral silikat dengan karbon dioksida dan membentuk senyawa lainnya yang mengandung karbon. Terus persamaan yang kedua dari kiri ke kanan menunjukkan proses fotosintesis secara global, di mana air dan karbon dioksida dari atmosfer bereaksi membentuk material organik atau gula dan oksigen. Itu siklus karbon terhadap iklim global. Siklus karbon menjaga keseimbangan konsentrasi karbon pada atmosfer, laut, dan permukaan bumi. Jumlah yang berlebihan pada salah satu komponen dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada keseluruhan siklus dan kondisi bumi.
Jumlah karbon dalam bentuk karbon dioksida pada atmosfer yang berlebihan berpengaruh salah satunya dalam perubahan iklim, seperti gambar di samping, yang mana pada saat karbon dioksida meningkat, temperatur permukaan bumi juga mengalami peningkatan, dan sebaliknya pada saat konsentrasi karbon dioksida, temperatur permukaan bumi relatif rendah. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang menguraikan interaksi antara siklus karbon dan siklus air. Siklus karbon menguraikan sirkulasi karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2 di dalam ekosistem. Fotosintesis menangkap sinar matahari dan menyalurkannya dalam siklus makanan. Seperti pada skema, dapat kita lihat bahwa karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari pernapasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer yang kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau fiksasi karbon dioksida. Hasil dari proses fotosintesis yakni glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan oleh manusia ataupun hewan. Berikutnya interaksi siklus air. Tenden air terdapat dalam 3 bentuk, yaitu padat atau es, cairan, dan uap. Air mencapai permukaan bumi melalui hujan dan salju, lalu menyusup ke tanah atau mengalir di atas permukaan tanah sebagai runoff. Siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan kembali ke bumi, yang berlangsung secara terus-menerus. Seperti pada skema ini dapat dilihat bahwa siklus air dimulai dari laut. Air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas, sehingga terjadi penguapan air laut atau evaporasi. Pada proses evaporasi terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi membuat awan. Kemudian awan tertimbun ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air yang kemudian menjadi air hujan. Air hujan turun ke bumi, kemudian air hujan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi. Di sini dari 2 tujuan dapat disimpulkan bahwa siklus karbon merupakan unsur penyusun hampir seluruh makhluk hidup. Pada tubuh manusia, unsur karbon menyusun sekitar 18%. Siklus karbon menguraikan sirkulasi karbon dioksida dan oksigen di dalam ekosistem. Siklus karbon dibagi dalam 3 bagian: siklus karbon pendek, siklus karbon panjang, dan siklus karbon terhadap iklim global. Siklus air atau sirkulasi air yang berasal dari bumi menuju ke atmosfer dan kembali ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Kusuma. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tujuan nomor 5, di mana yaitu tujuannya membandingkan peranan bakteri dalam siklus belerang dan siklus nitrogen. Siklus sulfur. Nah, tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat SO2-4. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan, lalu semua makhluk hidup mati dan akan diuraikan komponen organiknya oleh bakteri. Beberapa jenis bakteri terlibat dalam daur sulfur, antara lain Desulfamoculum dan Desulfibrio, yang akan mereduksi sulfat menjadi sulfida dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian H2S digunakan bakteri fotoautotrof aerob seperti Chiromatium
dan melepas sulfur dan oksigen. Sulfur dioksidasi menjadi sulfat oleh bakteri chemolitotrof seperti contohnya Tibiobacillus. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai siklus nitrogen. Daur nitrogen adalah proses perubahan nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik, yaitu amonia atau sering disebut dengan NH3. NO2, NO3 kemudian menjadi nitrogen anorganik lagi. Nitrogen merupakan unsur penting dalam pembentukan asam amino, asam nukleat, baik ARN maupun ADN. Maaf maksud saya RNA atau ADN. Nitrogen adalah komponen gas yang paling banyak terkandung di atmosfer, yaitu kurang lebih 80%. Nitrogen yang ada di atmosfer ditemukan dalam bentuk N2 atau disebut dengan gas nitrogen. Disebut sebagai nitrogen anorganik. Dari proses siklus nitrogen ini tentunya dibantu oleh beberapa bakteri yang berperan, yaitu antara lain, menurut sumber yang saya baca, bakteri yang berperan dalam siklus nitrogen itu kurang lebih terdapat 4, yaitu bakteri Rhizobium, bakteri Micrococcus denitrificans, bakteri Nitrobacter, dan Thiobacillus denitrificans. Bakteri yang pertama merupakan bakteri Rhizobium ini merupakan salah satu bakteri yang bisa mengikat nitrogen. Biasanya bakteri ini terdapat pada proses fiksasi, karena bakteri yang bebas di udara akan diikat oleh bakteri ini. Kemudian bakteri yang sudah mengikat nitrogen ini akan mengubah nitrogen menjadi nitrat. Bakteri yang kedua yaitu bakteri Micrococcus denitrificans. Bakteri ini merupakan salah satu bakteri yang ada dalam proses aminifikasi. Amonifikasi merupakan proses yang kedua dari daur nitrogen. Sebenarnya, dalam proses ini bisa merugikan banyak tanaman karena mengikat nitrogen yang ada pada tanah, sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis karena tidak terpenuhinya unsur hara di dalam tanah tersebut. Pengikatan ini dilakukan oleh bakteri dan kemudian diubah menjadi amonium. Nah, bakteri yang ketiga itu ada bakteri Nitrobacter. Bakteri Nitrobacter ini merupakan salah satu bakteri yang ada dalam proses yang ketiga pada daur nitrogen. Proses tersebut disebut dengan proses nitrifikasi. Pada proses ini berfungsi untuk mengubah nitrit menjadi nitrat. Jadi peran utama bakteri Nitrobacter ini untuk mengubah nitrit menjadi nitrat. Kemudian yang terakhir ada Thiobacillus denitrificans. Bakteri ini terdapat pada proses terakhir di daur nitrogen, di mana bakteri ini akan berfungsi untuk mengambil oksigen. Oksigen yang diambil ini akan diperoleh dari senyawa nitrat yang tersedia di dalam tanah. Ilustrasi bakterinya yang saya dapat di sumber internet kurang lebih seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Anastasia. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan yang keenam, tentang menjelaskan peranan manusia dalam siklus fosfor. Peranan manusia dalam siklus fosfor. Siklus fosfor lebih sederhana dibandingkan dengan siklus mineral lainnya. Bakteri fosfat di dalam tanah menguraikan fosfor dalam protoplasma organisme menjadi fosfat yang tidak terlarut dalam air. Tulang dan gigi dari bangkai organisme juga menghasilkan fosfat yang tidak terlarut dalam air. Kemudian di bawahnya itu terdapat sedikit ilustrasi
tentang siklus fosfor. Cadangan terbesar fosfat terdapat pada bebatuan dan deposit lain yang terbentuk pada masa geologi lalu. Bebatuan ini secara perlahan-lahan mengalami erosi oleh angin dan hujan sehingga melepaskan fosfat di dalam ekosistem. Sebagian kecil fosfat yang tidak terlarut diserap oleh tumbuhan, lalu masuk kembali ke dalam siklus makanan. Sebaliknya, sebagian terbesar fosfat tidak terlarut mengendap di laut dangkal dan dimanfaatkan oleh organisme laut sehingga fosfat masuk kembali ke dalam siklus makanan. Kemudian di sampingnya itu terdapat sedikit ilustrasi siklus daur fosfor. Dampak manusia terhadap siklus fosfor. Kegiatan manusia mempercepat kehilangan fosfor. Walaupun manusia mengembangkan ribuan ton fosfor ke darat melalui panen organisme laut, tetapi jumlah fosfor yang hilang dari siklus makanan sekitar 4 kali lebih banyak oleh kegiatan penambangan bebatuan. Kemudian di bawahnya itu ada gambar ilustrasi dari tanah. Kemudian di sini kami dapat menyimpulkan bahwa fosfor mineral penting untuk semua tanaman dan hewan. Fosfor terjadi dalam air, tanah, dan sedimen. Tidak dapat terjadi seperti saat lain dari siklus material gas di udara. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan pergerakan fosfor melalui bidang ekosistem, melalui litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memberi contoh pengaruh manusia terhadap sistem penunjang kehidupan. Jadi ini merupakan, saya kembali lagi kepada materi tadi dari yang dijelaskan dari tujuan yang pertama sampai tujuan yang keenam. Saya hanya kembali saja tentang siklus pendukung kehidupan merupakan unit interaksi antara komponen abiotik dan abiotik ekosistem. Jadi ini adalah hal-hal yang terpenting dalam materi siklus pendukung kehidupan ini, yaitu siklus makanan dasar, air, nitrogen, karbon, belerang, dan fosfor. Di sini adalah contoh pengaruh manusia terhadap sistem penunjang kehidupan. Di samping ini adalah contoh dari sistem penunjang kehidupan, yaitu ada hujan asam, ada kehidupan manusia dan makhluk sekitarnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Ketika berada di lingkungan yang bersuhu dingin, manusia menyesuaikannya dengan memakai pakaian yang tebal agar suhu tubuhnya itu menjadi hangat. Nah, itu merupakan suatu interaksi diri manusia terhadap lingkungannya. Nah, sementara masih banyak sekali pengaruh manusia terhadap sistem penunjang kehidupan. Contohnya dalam bidang industri. Akibat kepadatan arus lalu lintas dan kegiatan pabrik serta industri, itu yang sebagian besarnya menggunakan energi dari bahan bakar fosil. Jadi pergantian bahan bakar fosil dengan sumber energi lainnya itu nampaknya merupakan cara terbaik untuk menurunkan tingkat keasaman hujan. Di sini dapat disimpulkan bahwa jadi sistem penunjang kehidupan akan sangat berpengaruh terhadap organisme yang hidup di sekitarnya. Lingkungan yang asri itu akan menjadi organisme menjadi sehat. Jadi mari kita jagalah lingkungan agar tetap asri dan lestari. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok ahli D. Jika ada kesalahan dalam pengucapan yang tentunya kami tidak sengaja, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.
Sekian dari kami Bapak dosen dan teman-teman, dan kami ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan ya di masa pandemi ini agar kita terhindar dari virus COVID-19. Baik, sekian dari kami tutup dengan Tim ahli D sukses. Santi, Om.